Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Berlian Elizafa dengan nomor NIM 112411049 dari kelas A243L. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang aplikasi berbasis web yang telah saya buat guna menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang diampu oleh Bapak Jizenzi Tias Wirastomo. Mari kita lanjut ke penjelasannya. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi aplikasi berbasis web yang telah saya buat. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan manajemen modern, dengan fokus utama pada pengelolaan stok alat olahraga serta aset pendukung lainnya agar tetap terorganisir dengan rapi, sistematis, dan mudah diakses kapan saja serta di mana saja. Mari kita lihat realita di lapangan. Jadi banyak organisasi, sekolah, atau pusat kebugaran yang masih mengandalkan pencatatan inventaris secara manual, baik menggunakan buku besar maupun spreadsheet konvensional. Masalahnya, metode ini sangat rentan terhadap kehilangan data, selisih stok antara catatan dan fisik, hingga sulitnya melacak siapa yang bertanggung jawab atas suatu barang. Berangkat dari masalah nyata tersebut, saya membangun aplikasi berbasis web ini sebagai solusi digital yang efisien, transparan, dan terpusat. Jika kita bedah secara akademis dan profesional, aplikasi ini bukan sekedar alat input data biasa, melainkan bagian integral dari sistem informasi manajemen atau SIM. Dalam teori organisasi, SIM berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dalam mengambil keputusan. Di sini, aplikasi saya bertindak sebagai subsistem manajemen aset. Hubungannya dengan SIM terletak pada bagian aplikasi ini mengubah data mentah-mentah seperti jumlah bola, raket, matras, dan lain-lain menjadi sebuah informasi strategis. Pihak manajemen atau pengambil kebijakan tidak lagi menebak-nebak kapan harus mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat baru atau kapan harus melakukan perawatan berkala. Semua keputusan strategis tersebut kini dapat diambil secara cepat dan akurat berdasarkan data real yang disajikan oleh sistem ini. Lalu, secara fungsional, aplikasi ini mengemban tugas sebagai pusat kontrol siklus hidup barang. Fungsi utamanya adalah memastikan 3 pilar inventaris terpenuhi, yaitu transparansi posisi barang, akuntabilitas jumlah, dan kemudahan aksesibilitas. Fungsi pelacakan yang dinamis di dalam aplikasi ini memastikan bahwa setiap pergeseran posisi barang, perubahan status kelayakan alat olahraga, hingga pengurangan jumlah stok akibat aus atau rusak dapat terpantau secara detik demi detik. Hal ini mencegah terjadinya stock out atau kehabisan stok di saat alat tersebut krusial untuk digunakan. Nah, sekarang mari kita bedah bersama-sama fitur utama yang menjadi kekuatan dari aplikasi berbasis web ini. Yang pertama ada dashboard analitik dan ringkasan instan. Jadi, begitu pengguna berhasil masuk atau login, mereka akan langsung diarahkan ke halaman utama ini, teman-teman. Dashboard ini dirancang interaktif untuk menyajikan informasi penting dalam sekali lihat. Di sini kita bisa melihat pusat inventaris olahraga yang memetakan barang berdasarkan klaster atau kategori khusus. Lalu ada stok, total produk, menunjukkan variasi atau jenis item unik yang terdaftar. Lalu ada total stok tersedia, menunjukkan variasi atau jenis item unik, angka agregat seluruh unit barang yang siap digunakan. Jadi totalnya ada 22 ya. Saya dari 2 produk ini, totalnya ada 22 total stok tersedia. Serta data analitik inventarisnya. Di sini ada data analitik inventaris.
Jadi data analitik inventaris ini yang memberikan visualisasi tren keluar masuk barang secara berkala, teman-teman. Dari sistem yang ada di sini. Nah, lalu kita ada sistem operasi CRUD integrasi. Jadi fitur ini memberikan kendali penuh kepada admin atas basis data. Mari kita simulasikan ya. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana menambahkan data alat olahraga yang baru. Misalnya, di sini ya, teman-teman. Kita mau nambahin 10 unit bola basket baru. Ini kita cari lari, renang, fitness enggak ya. Kita berarti di lain-lain, teman-teman. Saya mau menambahkan 10 unit. 10 unit ya. 10 unit bola basket yang baru. Lengkap dengan spesifikasinya. Kita bisa lihat data tersebut langsung muncul. Terus kita isi dulu harganya. Misalnya harganya itu 105.000. Pemilik usahanya bisa kita isi. Misalnya dengan nama saya, Baby. Nama produknya bola basket. Bola basket. Nah, terus simpan produk. Baru berhasil simpan. Nah, bola basket sudah ada, teman-teman ya. Sudah ada di katalog inventaris. Nih, teman-teman. Seperti itu. Nah, jika ada misalnya 2 bola yang rusak nih, 2 bola basket yang rusak tadi yang kita sudah bikin ya, terus ada yang rusak nih, entah 1, entah 2, kita bisa memperbarui datanya. Di sini juga secara instan ya. Kita rubah bola basketnya. Tadi kan totalnya stoknya ada 10. Nah, kita rubah. Lalu kita rubah yang rusak itu misalnya 2. Jadinya kan totalnya 8 ya teman-teman ya. Nah, kita bisa rubah di fitur lihat ubah hapus. Dan kalau misalnya sudah tidak ada lagi barang tersebut, dan tidak mau memproduksi lagi barang tersebut, kita bisa hapus teman-teman ya. Kita bisa klik fitur hapus. Nah, nanti ada teman-teman. Itu nanti kelihatan di data analitik inventaris. Oke. Lalu selanjutnya implementasi aplikasi ini membawa dampak transformatif dan memberikan manfaat konkret bagi organisasi. Di antaranya yaitu peningkatan efisiensi operasional secara masif. Jadi proses birokrasi pengecekan gudang yang biasanya memakan waktu berjam-jam, kini bisa dipangkas menjadi hitungan detik. Waktu dan tenaga staf juga dapat dialokasikan untuk pekerjaan produktif lainnya. Itu teman-teman. Lalu juga akurasi data mutlak dan real time. Dengan sistem terkomputerisasi ini, kita berhasil mengeliminasi faktor kesalahan manusia atau human error, seperti salah hitung atau lupa mencatat. Tuh. Data yang tersaji di layar adalah cerminan valid dari kondisi fisik di lapangan saat ini. Penghematan finansial. Melalui data analitik stok yang akurat, organisasi juga menghindari kerugian akibat
membeli barang yang sebenarnya masih tersedia atau overstocking ya jatuhnya. Overstock gitu jatuhnya. Atau kerugian akibat hilangnya aset tanpa rekam jejak yang jelas. Jadi kita nulis kirain tuh stoknya habis, jadi kita beli lagi gitu. Jadi kita kayak produksi lagi gitu. Yang padahal datanya itu masih ada. Datanya masih ada. Maksud saya barangnya itu masih ada. Jadinya kan jatuhnya overstock ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini meminimalisir overstock. Tuh. Kedepannya aplikasi ini juga direncanakan untuk terus dikembangkan. Beberapa fitur yang akan ditambahkan antara lain adalah integrasi sistem scan barcode atau QR code, menggunakan kamera smartphone untuk mempercepat proses check-in dan check-out barang, serta sistem notifikasi otomatis jika stok barang tertentu sudah mencapai batas minimum. Sebagai kesimpulan, aplikasi manajemen inventaris ini bukan hanya sekedar alat bantu rekam data, teman-teman ya, kesimpulannya, melainkan sebuah instrumen sistem informasi manajemen yang siap membawa efisiensi tertinggi bagi organisasi Anda. Oke, baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Anda berikan. Sampai jumpa di pengembangan inovasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.